Terus aduh aku merinding nih. Mau ngambil delimanya, namanya adalah Eyang Putri. Dia didatengin sama kayak Putri Duyung, tapi ininya bertaring sama kukunya panjang-panjang. Kurang lebih nggak lebih dari 5 orang yang pernah ke Wentira, dan ternyata kan Mbak Sarah punya pengalaman tentang Wentira. Iya, aku ditawarin mau masuk nggak? Saranjana itu kan terkenal kota gaib, terus dia modern segala macem. Yang menarik itu Gunung Padang justru. Itu pantainya dibuat dari kayak batu tipis terus disusun-susun. Oh, wow. Ini batunya lebih tua dari Candi Borobudur. Balik lagi di Meja Mongol, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, biasanya cuma satu. Hari ini kita jembreng. Ada 2 orang bintang tamu yang sangat luar biasa. Punya pengalaman yang nice to meet you dalam hal apapun, termasuk hal gaib ya. Iya. Hari ini bintang tamu kita ada Fajar RJL5. Ada Mbak Sarah lagi. Bosan gak sih? Soalnya sih enggak. Hari ini ada Mas Halo, Fajar. Sarah. Panggilannya Fajar aja atau harus ada RJL5? Fajar Aditya sih biasanya ya. Fajar Aditya. Oh, Aditya ini Fajar juga. Gimana tuh Mas? Sorry, ini konten Iya, absurd nggak namanya ya. Jadi hari ini ternyata Fajar ini ikonik dengan konten horor Nusantara, betul ya? Iya biasanya Betul. gitu Bang. Dan secara pribadi memiliki ratusan cerita dan pengalaman yang bersinggungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Bener, gaib. tapi kayaknya masih banyak kan Bang Mongol sama Kak Sarah deh kayaknya. Tapi dari semua pengalaman itu ada ya Kak yang paling menakutkan, Bang? Yang paling serem itu biasanya kalau bahas tentang nenek di RJL gitu Bang. Nenek di RJL. Maksudnya? Jadi biasanya kalau kita syuting horor gitu, justru narasumber-narasumber itu atau netizen bilang, lu ngapain bawa nenek lu Bang, kata dia gitu. Jadi kalau aku misalnya konten penelusuran ke lapangan gitu, ke tempat yang viral lagi horor angker, netizen tuh pada komen, si nenek muncul lagi Bang, jadi hantunya pada ngumpet, kata dia. Gara-gara perkara si nenek ini datang. Tapi menurut netizen tuh ya, gitu. Nah sampai akhirnya aku urut-urut sendiri gitu loh. Jadi awalnya itu pertama kali justru pas lagi launching novel Hilang Dalam Dekapan Semeru di Bandung tuh Bang. Jadi waktu itu abis maghrib acaranya kita jalan ke Bandung. Nah tiba-tiba aku disamperin sama Cici-Cici gitu. Dia manajer komik lah gitu. Nah terus dia bilang, Mas Fajar nanti abis acara kita ngobrol ya, kata dia gitu. Dalam hatiku asik nih, diajak bikin komik, bisa punya komiknya Naruto kan. Nah akhirnya selesai acara, aku ketemu lah sama si Cici itu. Nah terus dia bilang, tadi ada yang nitip pesen Mas, kata dia gitu. Pesen apa Ci gitu. Katanya kamu kalau wudhu sama sholat jangan buru-buru. Loh di situ aku merinding. Nah ini orang tahu dari mana gitu kan. Memang tadi pas ke Bandung kan agak mepet waktunya. Aku wudhu sama sholat tuh agak buru-buru. Terus aku tanya lagi, yang nitip pesan siapa? Ada nenek-nenek, dibilang kayak gitu. Dan si Cici itu kan maaf ya, dia kan pertama non-muslim gitu kan. Kok sampai ngingetin segitunya gitu kan. Nah dari situ awalnya. Nah terus yang kedua, pernah juga lagi syuting podcast sama narasumber. Tiba-tiba kayak gini Bang, di deket, tiba-tiba dia kayak, wah gitu kan. Aku kan langsung kayak, ngapain nih orang gitu kan. Terus dia bilang, jangan bah, dia bilang kayak gitu kan. Kenapa gitu. Nah terus aku tanya ke dia gitu. Kenapa Mas? Ini sebenarnya nggak boleh dibilangin, kata dia gitu. Nanti aja deh Mas, kata dia gitu. Nah terus akhirnya dia ngomong kalau katanya tadi ditarik sama nenek-nenek pakai baju Jawa gitu. Pengen nitip pesan gitu. Tapi ada beberapa pesan yang nggak boleh disampaikan ke aku katanya. Jadi udah di-keep di lu aja gitu. Nah waktu itu pernah juga ngundang Om Hao waktu itu ke studio RJL. Nah terus Om Hao bilang memang di sini tuh kayak ada yang buka tutup portal menurut Om Hao. Di studio. Di studio RJL. Jadi setiap narasumber bawa sesuatu yang negatif, yang dirasa nggak baik gitu, nggak boleh masuk, tunggu di luar. Sama si nenek itu gitu. Nah itu cerita itu bukan setiap hari ada gitu Bang. Jadi satu persatu tuh kayak aku ingat gitu loh. Duh ini berhubungan lagi gitu. Berarti tidak semua bintang tamu ya? Enggak. Oh cuman tertentu aja? Iya. Tapi pertanyaan Mongol nih buat Bang Fajar adalah, itu kan dari cerita orang. Iya. Ya kan? Nah Bang Fajar pernah nggak melihat
sosok nenek tersebut? Dan kalau Sania pernah melihat, berapa kali kira-kira udah pernah melihat? Justru aku nggak pernah lihat, tapi setiap narasumber itu datang, itu selalu berhubungan sama Nenek si itu. nenek itu. Yang si Oh. narasumber itu juga nggak pernah tahu sebelumnya tentang si nenek gitu. Sampai terakhir aku ke salah satu rumah yang terkenal di Jogja gitu ya. Narasi-narasi yang beredar itu katanya di sana tuh rumah pocong gitu. Oke. Nah, aku masuk ke sana itu udah menjelang maghrib. Nah, waktu itu aku diajak sama temennya temenku, ayo kita ke belakang dulu, kata dia gitu. Nah, ke belakang, itu kan rumah memang udah terbengkalai lama gitu ya. Nah, terus akhirnya kita masuk ke sana, di belakang itu si temennya temenku bilang, di sini Mas Fajar ada sosok hitam besar, dibilang kayak gitu. Nah, waktu itu aku kayak mau ngambil delimanya, dibilang kayak gitu. Waduh, ini orang mau ngambil delima, dalam hati gue mau ngapain dah gitu. Nah, tapi aku dijorokin sama dia katanya gitu. Oh gitu bang, gue bilang. Yaudah yuk kita ke tempat lain. Akhirnya kita masuk ke dalam. Nah pas masuk ke dalam, aku tuh pengen muntah rasanya. Pusing kepala aku tiba-tiba. Nah dia ngobrol lah di depan salah satu pintu gitu. Nah waktu itu namanya adalah, menurut dia ya, namanya adalah Eyang Putri. Yang sebelumnya itu udah pada diobrolin kalau si Eyang Putri ini kalau disebut namanya bakal datang karena salah satu kekuatannya itu cukup luar biasa lagi. Tapi dia tuh kayak ngelihat di sekitarnya tuh ada sosok lain yang datang gitu. Nah akhirnya dia ngobrol lama gitu kan, aku pusing kepalanya, kita keluar lah. Nah pas kita keluar kita ngopi, dia cerita bahwa tadi pas dia lagi ngobrol gitu sama si Eyang Putri, ada satu sosok kata dia, nenek-nenek pakai kain jarik tiba-tiba datang dari belakang kata dia. Nah tapi Spesifikasi sosok nenek tersebut dikasih tahu sama teman. iya betul. Si yang putri ini. Enggak, yang tiba-tiba nenek yang datang, nenek kamu. bukan yang Putri. Nah tapi si yang Putri bilang ke dia, kamu lain kali kalau bawa tamu bilang bawa kopi kata dia begitu. Nah terus aduh aku merinding nih. Jadi si dia bilang bahwa neneknya itu nenek jenengan kayak yang dibilang kayak gitu, yang temen-temenku. Tiba-tiba muncul, nah si Eyang Putri akhirnya bilang, lain kali kalau kesini lagi buat tamu, bawa kopi. Dia bilang kayak gitu. Jadi sosok itu selalu ada ya. Sosok nenek ini selalu ada dari setiap narasumber ngomong gitu. Bahkan baik di studio lu ngonten maupun melakukan penelusuran. Itu Bang, dan itu semua laporan dari netizen. Bukan gua. Dan dari bintang tamu juga beberapa yang punya mata apa yang bisa melihat sosok tersebut ya. Tapi lu sendiri kan nggak bisa ngelihat. Gue nggak pernah lihat nenek itu. Tapi kalau secara perasaan lu bisa ngerasain bahwa apa yang disampaikan. Ini gue ngomongin nenek merinding nih Bang sebenarnya. Tiap gue ngomongin dia merinding. Tapi sebenarnya kalau itu nggak menakutkan dong. Oh iya. Enggak dong, nggak nakutin loh. Maksudnya. Tapi kalau menurut Nyonya, kira-kira sosok ini gimana karakteristiknya? Apakah memang hanya ingin membantu beliau atau memang itu bawaan atau mungkin ketempelan? Kalau ketempelan kayaknya enggak. Kayaknya emang mungkin menjagain aja gitu. Karena kan nggak pernah melukai siapapun. Kalau dilihat malah justru kayak emang ada terus aja dan mungkin beberapa orang yang kesana dia ngerasa atau dia peka terus ketemunya dia lagi kan kalau misalnya yang jahat nggak mungkin dia ngingetin tentang sembahyang kayak gitu sih. Cuman memang karena Fajarnya belum mengenal jadi kayak gue harus gimana ya gitu kan, rasanya kan pasti gimana ya, aneh. Merinding aja nih, gue merinding nih. Gitu. Tapi kayaknya bisa jadi bawaan loh Fajar. Oh iya? Ya karena justru gue pertama kali baru ingat lagi nih Bang. Waktu itu lagi ada podcast di salah satu artis. Nah, si artis ini ada indigo yang disuruh ngebaca gue gitu. Nah, indigonya tuh diem lama gitu kan. Itu kita sampai nungguin tuh. Ini mau ngomong kagak sih gitu kan. Akhirnya dia bilang, gue lihat gelap doang kata dia. Karena di depan rumahnya itu gelap gitu, tapi hanya ada nenek-nenek buat tongkat, dibilang kayak gitu. Nah gue inget banget itu pertama kali ada orang ngomong tentang si nenek itu Bang. Nenek itu. Gitu. Jadi kayak bertahun-tahun akhirnya ya ceritanya satu-satu gue kumpulin. Bahkan waktu itu gue lanjut podcast kan setelah gue dari Jogja tuh. Ini jauh nih udah di Jakarta kan. Nah, udah di Jakarta terus
Waktu itu gue nanya ke narasumber, si Eyang Putri meninggalnya kenapa ya? Tiba-tiba gue kesetrum bang. Lu? Ya seret gitu. Wih kenapa gue kesetrum gitu kan. Lucu aja bagi gue ya. Tapi kok kesetrum sih syuting malam-malam bang. Terus dia bilang, aduh jangan nanya itu mas kata dia. Bagi menurut dia gitu ya. Menurut dia itu pertanyaan yang gak sopan gitu. Tabu Dan untuk menanyain. lucunya menurut si narasumber gue ini yang gue undang ke Jakarta, si nenek RJL justru di luar mempersilahkan si Eyang Putri tuh masuk ke dalam. Duh, merinding lagi. Yang Putri itu siapa? Oh, Yang di Jogja itu kan? Jogja itu yang di salah satu rumah. Yang di Jogja itu kayaknya di dalam kamar ya? Iya benar. Oke, jadi berarti nenek ini justru nunggunya di luar, mempersilahkan si Eyang ini untuk masuk. Betul, menurut narasumber gue gitu. Ini waktu di studio ya? Studio RJL. Si Eyang Putri itu, aku tahu nih kayaknya rumahnya. Iya, tahu kan. Jadi si Eyang Putri ini emang ada, jadi rumah ini ada beberapa kamar. Yang di depan tuh beda nih juga. Nah si Eyang Putri tuh yang di tengah kan. Iya benar. Di Jogja itu emang. Nyonya udah pernah penelusuran di situ? Pernah, terus emang terakhir aku ke Jogja itu karena ketemu kuncennya nggak sengaja. Oh ya udah deh, udah lama gak kesana gitu. Aku main kesana, tapi aku takut karena banyak ayam di depannya. Nah. Ya kan, udah banyak ayam belum waktu itu? Iya banyak ayam sih. Tuh, banyak banget ada ayam putih gede-gede, lucu. Tapi gue takut sih. Tapi kalau seandainya minta tolong dibantu untuk nyari tahu nenek ini siapa sebenarnya, Mbak Sarah bisa bantuin nggak? Kalau misalnya dari ceritanya juga dan dari dari cara dia di deketnya Fajar, kayaknya emang ngejagain aja. Fajar pernah nanya nggak sama mbahnya Fajar atau ibu misalnya? Enggak sih justru, tapi kalau misalnya kadang kan suka berapa kali balas komen gitu kan. Nenek lu jangan dibawa bang gitu. Akhirnya aku balas, dan nenek gue udah meninggal. Ngapain ikut-ikut gua gitu kan. Nah, terus juga kayak beberapa tuh narasumber bilang nanti ada waktunya sih mas kata dia gitu. Tapi bukan saya, dia bilang kayak gitu. Ada waktunya untuk dia kasih tahu siapa dia sebenarnya. Tapi bukan saya, dia bilang kayak gitu. Beberapa orang Bukan bilang saya kayak maksudnya? gitu. Bukan dia yang menyampaikan gitu. Oh, akan ada waktunya kamu nanti tahu. Tahu sendiri. Tahu sendiri. Kayak kemarin juga sama istrinya Bang Wendy Cagur tuh. Nah beliau kesurupan nenek itu. Pas lagi syuting tuh. Oh, bilang apa dia? Tapi dia bilang, bukan gua yang akan nyampein itu, kata dia gitu. Jadi sama ngomongnya bang, padahal gua kagak briefing, kagak tahu. Gitu. Berarti mungkin nanti kali. Iya, akan ada waktunya ada gitu. Waktunya. Cuman kalau maksudnya ini bukan sesuatu yang, kan ada kalau misalnya kita lihat orang gitu ya, ini adalah sesuatu yang nggak baik dan harus dipisahkan atau harus diusir. Ini sama sekali nggak ke situ. Jadi lebih ke emang udah jalannya dia aja gitu. Itu udah jadi haknya miliknya dia berarti ya. Emang jagain, gimana sih kalau misalnya jagain? Kalau menurut aku sih emang mungkin turunan-turunan. Nah makanya tadi aku tanya pernah ngobrol nggak sama ibunya atau nanya sama di keluarga gitu. Gak tahu sih ibu saya sih kalau bicara hantu takut dia, gak mau dibicarain biasanya. Tapi kan kalau soal di konten-konten selama lu ngonten tuh kan ya itu kayak tadi cerita ada yang kesurupan. Pasti kan banyak hal-hal yang lu rasain, lu alami kan. Tapi dalam kehidupan lu sehari-hari, apakah lu ribet gak bro? Maksudnya kayak ngerasa keganggu atau enggak gitu. Karena kan ada orang-orang tertentu yang dia gak punya sixth sense. Tapi ada banyak orang ngomong ini, akhirnya dia kayak parno hidup, dia ketakutan lewat pohon nangka dan sebagainya. Kalau lu gimana? Biasa aja sih kalau gue bang, gitu. Tapi kalau lagi diomongin nih, kadang suka merinding kayak gerer gitu. Sekarang? Iya. Dari tadi. Setiap gue ngomongin gitu. Oke, rasanya sekarang misalnya, sekarang ya rasanya. Lebih ke nggak nyaman atau emang karena apa rasanya apa? Rasanya merinding aja. Nggak ada nyaman atau nggak nyaman, biasa aja gitu. Oh, tapi berarti merinding tok gitu. Tapi secara pribadi lu penasaran nggak sih sama si nenek ini? Pengen lihat gitu mungkin? Gue sih penasaran, maksudnya sebenarnya dia siapa sih gitu kan? Karena banyak banget netizen bilang kayak gitu. Tapi kita kan percuma, neneknya Gio bilang akan ada yang ngasih tahu. Menurut orang-orang ya. Waktu itu bilang ya gitu. Kalau misalnya emang mau diniatin bisa kok Fajar tahu. Oh gitu? Iya. Gimana tuh Kak?
sebelum tidur misalnya disisipkan aja gini, kalau misalnya memang benar kamu menjaga saya, boleh nggak saya melihat lewat mimpi aja. Tapi emang diniatin. Makasih ya udah jagain. Coba deh. Oh jadi kalau menurut Kak Sarah coba diajak komunikasi begitu ya? Ya, lu ngomong aja. Kayak ngomong lu lagi sementara di tempat tidur, mau siap-siap tidur ya kalau memang pinginnya ngasih tahu lu siapa ya datang dalam tidur gitu. Boleh nggak lewat dalam mimpi gitu. Gue juga begitu kadang kalau suka ada hal-hal yang gue merasa berat. Kan gue tahu ini tapi kadang-kadang suka ada yang Mister tanda kutip nggak tahu siapa ya. Gue selalu bilangnya kalau gue lagi mau tidur ya udah kalau lu pingin datang ya datang aja dalam alam mimpi gue. Lu siapa? Antara nanti gue percaya lu bener dia atau bukan, ya penting gue udah oke. Berarti berinteraksinya dengan cara yang elegan. Karena kalau kita berinteraksinya terlalu gerasa gerusuk tuh dia mendadak muncul dan lu nggak siap, ya tenggeng nantinya. Iya juga. Iya kan itu bermasalah tuh. Tenggeng tuh adalah apalagi orang-orang yang belum siap atau ketimpahan akhirnya ngomong sendirilah segala makna. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu, dalam hal lu ngonten di studio, yang lu bintang tamu yang lu bahas adalah bintang tamu tertentu atau lu semua orang yang lu pingin ajak ke studio lu itu? Atau maksudnya ya gue mau bintang tamu karena konten gue biasanya bahas horor. Berarti di bintang tamunya hanya orang-orang yang bersinggungan dengan dunia horor atau semua orang bisa lu ajak? Jadi justru uniknya kalau di RJL itu lebih banyak narasumber yang biasa aja, tapi dia punya pengalaman horor. Misalnya kayak itu loh, jadi kayak naik gunung, terus ada cerita, itu seru sih maksudnya karena kan mungkin dia bukan orang yang bisa lihat gitu, Justru tapi dia nggak pernah lihat hantu. jadi dia tapi mengalami hal-hal yang dia sendiri juga kadang-kadang bingung kayak gitu. Betul. Jadi ntar misalnya ngalamin apalagi ya? Ya misalnya di rumah dia ngekos gitu, atau dia ke hotel gitu, terus dia ngalamin kejadian horor kayak gitu sih Bang. Jadi yang datang tuh jadi orang biasa yang ceritain punya pengalaman mistis yang gitu. menurut dia aneh. Nah gitu sih. Tapi kan beberapa waktu lalu kan Luga Fajar bikin story di IG kan di Instagram yang tentang dapat ancaman. Itu ancamannya apa? Dan itu gimana? Jadi ya ini pertama kali gitu di podcast gue diancam tuh sama narasumber gitu. Ini udah syuting? Video ditayangin, udah tayang. Udah tayang. Kenapa? Alasannya? Jadi waktu itu kan ada seorang cewek yang di TikTok tuh cukup viral lah gitu. Nah gue di-tag banyak sama netizen, suruh undang ke podcast. Akhirnya gue lihat kan, ini kayaknya indikasi gangguan sihir gitu. Nah karena emang banyak paralang RJL Satsat yang nge-tag gue, yaudah akhirnya gue undang ke podcast nih Kak gitu kan. Nah pas gue undang ke podcast, lagi ngobrol biasa, tiba-tiba dia suaranya berubah. Terus dia bilang kayak gini, Fajar, kamu Fajar kata dia. Kalau kamu bantu anak ini, sampai nanti terkenal, terus banyak yang bantuin dia, kamu Fajar. Tuanku gak suka, dia tiba-tiba bilang kayak gitu. Jadi itu berarti orang itu ada ya berarti ada orang yang masuk ke diri orang tersebut dan dia melakukan pengancaman berarti dok? Gak tahu, aku soalnya belum lihat ininya kan, berarti dia masuk. Kan dia berubah tuh. Terus akhirnya karena aku kesel ya berapa kali dia bilang kayak gitu, aku bilang, kan gue undangnya si narasumber, kenapa lo yang muncul? Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang lagi, pokoknya kalau sampai kamu bantu dia, kamu Fajar, dia bilang kayak gitu. Nah terus karena aku kesel sebelumnya. Ini pas interview nih? Iya lagi syuting gitu. Nah karena aku kesel tuh sebelumnya aku dikatain jelek tuh, akhirnya aku bilang nggak penting lo bilang kayak gitu kan. Karena sebelumnya dia bilang Bang, dasar Fajar kamu jelek buncit gitu kan. Di situ kan nasib banget gue dikatain setan. Wah bisa loh setan body shaming kepada manusia ya. Di situ wah nasib gue apes banget dikatain setan gitu kan. Udah akhirnya aku bilang kayak begitu. Ini ada videonya, melihat nggak Bang? Mau. Coba. Kok bisa ya berubah dan melakukan pengancaman. Iya dan ini bukan aku bikin skrip ngarang ke dia gitu. Jujur dari tadi ini gue udah berdiri semua. Aku bilangin jangan. Nanti kalau anak ini terkenal banyak yang bantu. Awas kalian semua, ya awas. Kan gue ngundangnya Hanum, kenapa lo yang muncul? Biarin aja.
Saya sudah bilang jangan membicarakan tuan saya. Kalian mengerti tidak? Kurang ajar, tuan saya dibicarakan terus. Bajingan. Penting lu. Habis itu, sialan. Habis itu, kamu mati, Fajar. Jangan ngebantu anak ini, Fajar. Awas kalau sampai dia tayang banyak yang membantunya, kamu mati, Fajar. Lihat kamu ya. Nggak penting nih orang. Iya. Berisik kamu ya, sialan kamu semua. Monyet. Habis itu aku bunuh kamu, beneran deh aku bunuh kamu. Iya. Nggak takut lu. Nah, terus menyikapi soal ancaman itu lu ketakutan atau santai, bro? Waktu itu kesel karena dikatain tadi. jelek Dikatain sama jelek gue gitu. Wah, lu aja ini segini ganteng dikatain jelek, apalagi gua ya. Enggak, Mongol tuh ganteng. Nah, Silindernya nambah pasti. Ini udah plus minus ini. Tapi dia itu ganteng kok, Bang. Ganteng. Itu kayaknya minusnya agak kurang. Udah nambah ya? Kapan terakhir ke dokter? Udah lama. Kan cuman maksudnya kan memang kalau dalam dunia gua juga dalam dunia kalau ini kan lu di konten, kalau kita kalau di acara-acara gereja yang Iya. membersihkan orang ya kayak ruqyah lah bahasa Iya. Islamnya ya. Juga sama juga dapat ancaman-ancaman begitu. Emang iya ya? Oh iya. Oh dibunuh, diancam Oh bunuh iya, juga? ancam juga. Ancamannya selalu sama, menghilangkan nyawa. Oh. Karena apakah dia itu benar disusupi oleh makhluk lain atau dirinya yang bersuara itu Oke. semuanya dianggap ya udah itu ancaman. Karena namanya ancaman tuh kadang dari dalam dari luar Iya. itu ancaman. Masalah dia itu nanti ternyata hanya dirinya yang bersuara atau Iya. itu kita tetap harus mewaspada itu sebuah ancaman. Enggak, ini tapi udah akhirnya tetap ditayangin ya? Akhirnya ya tetap ditayangin karena kan di video itu ya kayak biasa. Kalau di RJ kan biasanya kita ngeliat fenomena kenapa sih ini kok bisa sampai kayak gini gitu. Kan banyak orang yang request. Nah di situ juga aku tanya, selain kamu udah di ruqyah, kamu kayak udah ke dokter belum atau ke psikolog? Iya. Udah, dia bilang gitu. Dan dalam dia pengalaman kesurupan itu, jadi sebelum menikah tuh nggak pernah ngalamin. Jadi setelah menikah, dia tuh sering mimpi-mimpi horor gitu. Mimpinya kayak misalnya dia didatengin sama laki-laki pakai belangkon, terus ngomong bahasa Sunda. Itu posisi lagi di gunung sama lautan. Tiba-tiba meledak tuh kan, duar gitu. Nah, setelah meledak, dia didatengin sama kayak Putri Duyung, tapi ininya bertaring sama kukunya panjang-panjang. Nah itu sosok yang menurut dia itu yang sering gangguin dia gitu belakangan. Dan ketika si cewek ini kesurupan namanya Hanum, itu dia pernah bawa pisau terus suami gitu loh. Nah untung sama suami diambil pisaunya gitu loh. Jadi nggak melakukan hal tersebut. Dan pernah juga dia bawa pisau terus sendiri gitu loh. Nah untung diambil sama suaminya gitu loh. Nah setelah aku tanya, kamu pernah ada nggak kayak hal-hal yang belum selesai di diri kamu gitu? Ternyata ada gitu. Dan itu cukup berat juga gitu loh. Jadi kayak kita ngupas-ngupas sebenarnya kenapa sih ini gitu. Tapi secara holistik lah, mendalam. Iya, harus dilihat dari segala sisi sebenarnya. Benar, Karena kadang-kadang itu dia sih. ada juga orang yang terlalu banyak menyimpan emosi misalnya ya, atau ada trauma. Ada Traumatik, trauma betul. yang berat banget, itu bisa mempengaruhi karena terlalu mendam rasanya jadinya outputnya bisa macam-macam gitu. Itu makanya tadi benar juga ditanyanya dari segala sisi kan. Tapi emang harus dicari tahu karena nggak bisa kayak oh dia butuh di ruqyah aja misalnya atau Benar. dia butuh di eksorsis gitu. Eksorsis saja nggak cuma sekali Iya. terhadap satu orang, bisa berkali-kali. Dan memang mesti dilihat dulu kan. Iya. Kalau di Amerika itu Konseling dulu. yang aku cerita sama kamu inget nggak? Iya. Aku bilang aku nggak bisa bantu orang ini di tahun 2015. Jadi ada demand-nya tuh udah setengah masuk di dia, tapi aku nggak bisa bantu karena aku tahu aku nggak bisa nolongin karena bukan ini aku gitu loh, aku belum bisa gitu. Iya. Nah, akhirnya itu aku telepon, jadi aku tahu telepon yang di sana itu prosesnya ternyata nggak semudah itu untuk bisa pendeta Iya. melakukan eksorsis. Iya. Jadi harus dilihat dulu, harus ke dokter dulu, Iya benar. Iya betul, di betul. assessment dulu ternyata. Iya betul. Kalau dalam dunia kalau di agama Kristen pelepasan itu tidak serta merta orangnya datang tuh langsung Bisa kita, kan? enggak, kita ada konseling roomnya dulu.
ada apa namanya psikolog psikiater di dalam ruangan yang sama. Iya. Jadi dalam ruangan yang sama ada pendeta, ada satu Iya. psikolog, ada satu psikiater. Jadi ditanya dengan cara yang benar-benar dan itu enggak langsung oke udah aman Pak, silakan enggak. Iya. Disuruh pulang dulu, nanti disuruh datang lagi, besoknya diuji lagi. Iya. Pertanyaan yang kemarin sama ditanya lagi, jawaban berbeda, lain lagi. Nah, cuman ya balik lagi di saat orang itu ingin berusaha untuk menjadi lebih baik, jalannya tuh tidak selamanya menjadi lebih baik. Iya. Ada aja itunya yang bikin. Terus tapi kan juga selain soal ancaman-ancaman itu, lu kan juga pernah punya pengalaman mogok di alas roban. Itu kenapa tuh kok bisa mogok? Nah itu ketemu setan sebenarnya itu Bang. Hah? Gue kan mogok di hutan tuh. Jadi gini, alas roban itu kan waktu itu kita lagi nyari kisah-kisah yang berhubungan dengan warung gaib gitu. Banyak sekali orang yang bercerita dia masuk ke warung gaib gitu kan. Nah udah akhirnya kita telusuri itu alas roban. Nah memang di jalur yang lama itu kelokannya gitu ya. Kalau malam hari itu nggak kelihatan apa-apa, gelap. Dan bawahnya tuh jurang gitu. Betul. Bahaya banget gitu. Waktu itu aku pernah tahu salah satu narasumberku ketika di alas roban sekitar tahun 2000-an. Nah dia itu waktu itu pulang mudik naik motor berempat sama keluarganya nih. Nah dia naik motor berempat, itu sudah menjelang maghrib tuh. Tiba-tiba dia masuklah ke jalur yang dinamakan alas roban, dia baru tahu belakangan. Karena sebelumnya dia belum pernah lewat situ. Nah, ketika dia udah masuk ke jalur tersebut, dia nggak ngelihat ada orang-orang gitu. Nah, dia jalan tuh kiri kanan sampai udah agak malam nih. Akhirnya bapak yang nemu warung, dia mampirlah ke warung itu buat beli air, buat buka puasa karena itu lagi malam takbiran. Nah, akhirnya dia minum. Tapi si narasumberku nih nggak masuk ke dalam warung ya. Nah, akhirnya dia udah minum, terus dia jalan lagi. Sampai dia lihat dari gelap-gelap hutan itu, kayak ada satu cahaya yang terang banget gitu. Ini cahaya apaan ya? Udah akhirnya dia jalan lagi, ternyata tuh ada rumah mewah. Nah menurut si narasumberku, rumahnya tuh mirip rumah Musdalifah. Yang di Tanjung Priok. Rumah mewah lah pokoknya. Iya, iya. Di tengah hutan nih ya. Ada rumah mewah di tengah hutan, dia bingung kan. Nah dia masuk ke situ, dia lihat bapak-bapak pakai pakaian serba hitam lagi marut kelapa. Ibunya bilang kan, Assalamualaikum gitu. Marut aja. Assalamualaikum Pak, gitu kan, marut aja. Assalamualaikum, yang kenceng nih, marut, kagak ngomong-ngomong tuh bapak yang marut kelapa. Akhirnya keluar ibu-ibu sambil bawa anak, itu pakaiannya hitam juga. Waalaikumsalam, ada apa ya gitu. Saya nyari jalan nih, mau nyari jalan ke jalan ini gitu. Wah jauh banget ibu nyasar ke sini gitu, pakai bahasa Jawa nih. Nah sampai akhirnya dikasih tahu lah jalannya nanti ke sini ya gitu. Nah singkat cerita mereka udah mau selesai, tapi si ibu itu bilang, pokoknya lu jangan lihat ke belakang ya, kata dia. Udah lu jalan lurus aja, kata dia. Ya udah akhirnya dia naik motor, terus dia bilang ke bapaknya kan, kok gua nggak boleh lihat ke belakang, kenapa ya, kata dia. Itu kata siapa? Itu kata ibunya. Udah lu turutin aja, yang penting kita sampai ke tempat, dia bilang kayak gitu. Tapi gua penasaran nih, kata dia. Ya udah lu nengok aja, kata suaminya gitu kan. Pas ditengok, rumahnya kagak ada. Rumahnya hilang, hutan doang. Ya udah akhirnya dia jalan lurus sampai dia ketemu si lampu merah itu, dia lihat ke belakang, si hutannya tuh jadi jalanan biasa, si narasumberku yang ngalamin nih. Dan itu ceritanya viral waktu itu, aku undang podcast tuh. Nah, dan aku tanya, kok bisa kayak gini gitu. Nah, akhirnya lu yang ngalamin. Kita ke alas roban nih, Bang. Kita ke alas roban, di situ kan mitosnya, legendanya lah. Ya. Ada satu pohon beringin yang sangat besar yang ketika lu datang itu seperti seakan-akan lu disambut masuk ke gerbangnya. Iya ya betul, kan? tahu. Iya kan? Nah terus kalau lo lihat monyetnya berarti ada malapetaka. Nah waktu itu gue lagi syuting bertiga doang Bang. Kalau Erjel syuting nggak banyak-banyak. Bertiga berempat tuh biasanya. Nah kita syuting bertiga di situ, mobil diparkir, monyetnya turun Bang. Wah monyetnya turun nih gitu kan. Terus kata kameramen, lagi lapar kali dia, dia bilang kayak gitu kan. Minta pisang, gue kagak bawa pisang lagi di sana, di tengah hutan, gue bilang kayak gitu kan. Nah terus akhirnya, yaudah deh syuting dulu. Pas setelah selesai syuting tuh sebentar, gue dengar ada suara orang teriak dari jurang. Wah gitu kan. Lu denger gak? Gue bilang ya, denger gue kata dia. Di situ gue mikir, jangan-jangan ada orang jatuh ke jurang nih Bang. Terus mungkin minta pertolongan kali, udah kita tolongin aja gitu. Kamera on ya gue bilang.
gokil nih bakal masuk ke Lambe-Tura nih, bisa nyelamatin orang dari jurang kan di Alas Roban. Gue bilang, minta tolong ya kamu gitu kan, teriak. Woi gitu kan. Nggak nyaut lagi tuh suara siapa gitu. Dan monyet-monyet juga udah masuk gitu kan. Udah deh kita balik lagi gitu. Nah kita balik lagi, menelusuri si Alas Roban, di tengah mogok tuh mobil bang. Tengah mogok, gak ada siapa-siapa. Duh mampus nih, kenapa? Padahal kemarin tuh sebelum kesini udah ke bengkel gitu. Udah akhirnya cari montir tuh susah banget deh gitu. Sampai akhirnya dapet salah satu montir. Nah itu kita setelah udah, gue lupa deh 5 apa 6 jam apa 7 jam lah gitu di sana. Nah kita 5, 6, 7 jam di sana, dapat montir. Nah harganya luar biasa. Nah di situ lah gue bilang, gue ketemu setan nih. Soalnya harganya mahal banget bang. Benerin tuh mobil bang. Emang kan Itu udah emang manusia setan kan kesetanan. emang, Karena kan setan yang sebenarnya kan. iya, Nah. iya, soalnya kan juga lagian juga dia mogoknya di tengah hutan yang otomatis nggak mungkin pakai God bless you. Cuman perkara mompa doangnya harusnya 300.000 jadi bisa jadi 3 juta. Tapi akhirnya bagaimana caranya bisa keluar dari sana? Karena montirnya Dari itu. Akhirnya montirnya datang, dibenerin. Terus montirnya ngomong kenapa tuh mobil bisa mogok orang lu sebelumnya udah ke bengkel? Dia sih waktu itu diganti kalau nggak salah akinya deh bang, gue lupa gitu. Akinya diganti, menurut dia nih masuk kayak pasir-pasir gitu. Oh 2,5 juta itu. Ya adalah segitulah. Pokoknya Ganti aki lebih soalnya. mahal lah gitu waktu itu. Tapi selama lu di mobil mogok itu punya perasaan apa aja sih? Maksudnya apa juga selain yang bunyi teriak orang di jurang itu? Jadi kan malamnya tuh sekitar jam 12 malam, gue kan syuting. Syuting cerita ada orang pernah masuk ke warung gaib. Ini dapet nih narasumbernya nih. Dapat kita syuting tuh di tengah hutan malam-malam tuh. Kita syuting, dia cerita dong. Gue dulu waktu masuk warung gaib, si ceweknya nih cantik-cantik gitu. Thank you. Bukan lu. Cewek-cewek lagi Sorry. cerita warung. Gue suka spontan kalau udah ngomong cantik Oh, itu tuh pada thank you. Lagi cerita. Kayak berasa gue gitu. Terus lanjut. Jangan-jangan di warung gaib gitu. Enggak ya? Kita mah warung remang-remang dulu. Oh iya. bener. Nawarin kerating daring. Tapi jadi dengan kondisi itu jam 12 malam lu mencari narsumnya ada. Udah lagi syuting nih. Lagi syuting. Tapi dapat nggak warungnya bro? Enggak, gue syuting di pos. Lagi cerita pengalaman dia. Oh. Iya. Kalau gue ada temen gue juga ngalamin hal yang sama. Dia serius? masuk di warung, dia lihat ke belakang warungnya nggak ada. Serius? Tapi minuman yang dia beli, dia pegang. Di mana tuh? Salah, sama di Alas Roban. Ada temen gue. Boleh tuh bang. Dia bilang, sebut aja brand nggak apa-apa ya. Dia beli Aqua doang. Oh. Dia beli Aqua, harganya 5.000, dia kasih di 10.000, 5.000-nya dia bilang nggak usah kembali. Terus dia berangkat, dia lihat, jadi nggak 5 kilo baru dia nengok. Nggak, dia bilang cuman sekitar 500 meter. Dia balik lagi ke belakang, nggak ada warung, nggak ada apa-apa, gelap, nggak ada lampu. Padahal dia tadi dari jauh dia lihat ada warung. Terus dia berhenti, dia belanja. Kalau gue juga dulu begitu, gue pernah juga ngelewatin daerah tersebut. Tapi gue ngelihatnya bukan warung, gue ngelihat prajurit. Oh. Gue lihat mereka bawa apa? Tombak. Iya. Terus rombongan jalan. Itu kiri kanan hutan gitu ya? Hutan. Tapi sebelahnya jurang. Sebelahnya Oh, jurang. Jadi kalau kita salah meleng langsung menghadap yang Coy. kuasa gitu. Jadi itulah namanya tuh ada pohon beringin tuh kayak gapura. Oh ya. Jadi dia kalau kita lihat dari jauh tuh kayak gapura alam gaib. Jadi kayak kita berpindah masuk ke kota gaib, ke tempat dimensi lain. Nah itu kalau gue tuh pernah sekali tuh ngelewatin daerah tersebut. Terus gue ada pernah lagi ngelewatin satu daerah yang dulu juga itu. Nah gue juga selalu ngelihatnya tuh prajurit rombongan jalan. Tapi pakai baju, kita nggak ngomongin etnis ya, tapi dia pakai baju Jawa terus pakai tombak gitu, pakai jalan apanya, gitu. ya. Tapi kalau yang teman Mongol ini warung. dia cuma 500 meter katanya dia jalan, terus dia nengok, penasaran, maksudnya dia nengok ke belakang. Terus dia bilang, jadi kecepatan motor mungkin cuma 150, dia bilang pokoknya supaya udah mentok gitu, saking dia ketakutan. Dan dari situ dia sampai hari ini nggak mau lewat. Nggak mau lewat. Dia kalaupun lewat dia milih naik mobil. Nah, Ya, jadi tapi seru ya kalau memang kan kalau yang namanya hutan gitu ya, pasti jauh dari
kota biasanya kan masih penunggu-penunggunya tuh gimana ya, aku ngomongnya tuh biasanya secara energi pasti berbeda. Betul. Lebih pekat ya, lebih Betul, pekat. betul, Karena kan betul. di habitat sebenarnya. Betul. Terus udah gitu mereka kalau yang aku tahu ya, ada koloninya. Iya, betul. Jadi ada teritorialnya Iya. juga. Jadi kalau menurut aku ya kalau mengalami hal-hal kayak gitu pasti banyak cerita. Nggak usah di Alas Roban, di mana aja tuh. Iya. Alas mana lagi tuh? Alas Purwo. Alas Purwo ada. Terus Alas Ketonggo iya. Iya. Iya dia Ngawi. Ya banyak sebenarnya. Banyak. Itu kan itu yang dibilang tuh kadang Udah hutan ya pokoknya. kalau udah kayak begitu udah gelap, dia udah hutan kayaknya lebih dari 200 hektar, Iya, terus pasti dengan udah. pohon yang sebegitu banyak dan tidak ada lampu sama sekali, berarti udah tambah lebih pekat. Nah, itulah yang akhirnya kan kayak memunculkan cerita-cerita tentang kota gaib, kota Iya. goib. Itu yang paling ngetop tuh kan kayak Saranjana. Nah, ya. Yang di Kalimantan, ada Wentira yang di Wentira. Sulawesi Tengah, terus juga ada Alas Purwo atau Padang 12. Gue taunya gue pernah dulu naik mobil ke Kendari ngelewatin itu yang gue pernah ke Kalimantan berapa kali. Gue bahkan pernah sampai ke IKN, terus gue ada beberapa hal yang gue kerjain berhubungan dengan tanah gitu karena gue lagi ada mau bikin kantor ini gitu-gitu. Jadi ada Tandanya Mongol punya tanah 700 hektar, gue beli drone tuh segitu-segitu. Tapi sekali waktu gue pernah tuh soal nah cuman kalau gue dari antara gue belum pernah ke Padang 12. Tapi gue pernah melewati 2 tempat yang namanya Saranjana maupun Wentira. Gue lebih suka Wentira. Aku ke Palu pernah. Karena aku syuting di Wentira sana gue banget. Karena kota semuanya gold. Karena gue kan pencinta gold. Oh. Gue pencinta gold. Nah kan Anda punya pengalaman dengan Saranjana. Iya, jadi sebenarnya pernah ngebahas aja sih tentang Ngebahas Saranjana bintang gitu tamunya. Iya, dia punya pengalaman gitu. Tapi emang kalau Saranjana kan yang viralnya itu kan dia kayak kota yang serba canggih gitu ya, teknologinya udah bener canggih, mobilnya bahkan bisa terbang, gedung-gedungnya tinggi gitu. Nah, cuman ada satu versi yang mengatakan bahwa di situ tuh tempatnya jin muslim katanya begitu, bahwa muka-mukanya itu yang cowok-cowok gagah-gagah, yang cewek itu cantik-cantik gitu kan. Iya. Wih, cewek-cewek cantik-cantik ya, Bang? Lu tadi kan bilang cowok-cowok. Oh, gagah-gagah ya? Iya, Beda, Makasih, beda. makanya, Iya, iya, iya. Oke. Tapi kan Saranjana banyak cerita, banyak narasumber. Bener. Yang pernah melihat, Iya. mengalami, termasuk ada beberapa seniman Indonesia yang pernah manggung di situ, ternyata dibawa ke kota tersebut. Tetapi kan hanya kurang lebih nggak lebih dari 5 orang yang pernah ke Wentira, dan ternyata kan Mbak Sarah punya pengalaman tentang Wentira. Iya dulu aku lupa ya tahun berapa ya. Itu sama Mister Tukul waktu itu. Oh. Mas Tukul. Nah pas itu aneh ya waktu aku mendarat di Palu itu. Waktu itu ada namanya kalau nggak salah, jadi selalu bawa ada yang bisa lah gitu ya, kita orang pinternya yang backup kita gitu. Aku ingat aku ngomong sama dia pas turun dari airport nunggu mobil tuh, aku bilang ini kok kenapa ya aku ngelihat warna gold, terus aku kenapa lihat kayak ada arak-arakan orang bawa bendera gitu loh, ada bendera tapi aku nggak tahu itu bendera apa, cuman semua warnanya itu putih gold. Nah, cuman kalau ditanya apakah itu baju-bajunya juga daerah situ, aku nggak tahu karena kayak campuran. Jadi bayangkan Nusantara ini digabungkan gitu. Ini apa namanya kayak wayang tapi bukan Jawa. Ngerti nggak sih? Jadi aku bingung deh jelasinnya. Terus kayak mahkotanya itu juga dibilang futuristik juga enggak, tapi Indonesia banget, cuman warnanya pokoknya semuanya gold gitu. Nah, aku kan nggak ngerti kan. Terus aku cerita terus oh iya gitu. Ini belum tahu nih mau syuting di sana gitu. Terus akhirnya baru tahu bahwa nanti kita mau ke kota gaib. Hah, kota gaib kayak mana? Aku bilang. Ada namanya Wentira. Nanti kita jalan ke sana Mbak Sarah. Oh ya udah oke. Dah jalan ke sana nih malam. Ya itu maghrib lah menjelang malam. Pas jalan di mobil aku inget banget, aku ketiduran. Nah pas ketiduran aku kayak antara tidur sama mimpi tapi nggak mimpi gitu. Jadi pas aku ngeliat aku di mobil, itu tuh kayak masuk tunnel gitu loh.
Jadi ada Oh. cahaya gitu di dalam situ. Terus nggak lama aku kayak bangun, mbak, udah bangun, pakein clip on gitu. Oh ya, terus aku kayak gimana sih kayak Keliengan. kelingan kayak linglung gitu. Terus siap-siap, ini aneh nih. Tiba-tiba dikenalin sama ada beberapa orang, salah satu kuncennya katanya. Aku juga bingung ya. Si orang ini nyapa aku, nyebut satu nama yang gak mungkin dia tahu. Yang tahu nama itu hanya keluarga aku. Itu kan di Palu jauh ya. kuncennya nih. Sulawesi. Si kuncennya, dan aku nggak pernah cerita ke kreatif Mas Tukul atau siapapun yang ada di situ. Jadi dia nyamperin aku gini nih, tapi dia nggak ngeliat mata gini, dia gini nih, gitu. Terus dia nyebut nama, jadi kayak dia ngeliat gini nih, gitu. Berarti kayak ngelihat ada something. Iya, terus aku kayak, tak dulu, kalau tau dari mana gitu. Terus habis itu, ini kita di mana syutingnya? Aku bilang, ini mbak nanti kita naik itu tebing aja, tebing biasa, kayak ya hutan, Ya, gimana sih di pinggir jalan, ada warung, terus kita naik ke atas gitu. Udah pas mulai syuting, aku coba lihat itu tangga. Jadi aku lihat tangga. Betul. Kita naik nih, naiknya susah tuh karena kan kayak naik tebing gitu. Aku ngeliat tangga gitu, terus ada pintunya, cuman kita nggak sampai atas ya. Nah cuman sejujurnya aku nggak masuk, dan itu memang warnanya gold. Nah jadi yang aku lihat pada saat aku mendarat di Palu itu ada hubungannya sama arak-arakan itu, Wentira itu. Cuman kalau ditanya masuk nggak, aku nggak masuk, tapi di situ aku mengalami hal yang nggak mungkin si kuncen ini tahu namanya. Aku ditawarin mau masuk nggak, takut lah, iya kan, ntar nggak bisa keluar Akhirnya udah, terus digambarin lah sama waktu itu ada kalau nggak salah Ustadz Solepati. Terus ya udah setelah dari situ, tapi sejujurnya itu Palu Wentira itu buat aku menjadi satu perjalanan yang akhirnya bikin aku menerima bahwa ada kota gaib dan personal aku. Kayak dulu tuh masih denial, aku masih kayak enggak ini kayaknya cuman di kepala gue doang gitu. Nah dari ketemu si kuncen ini sampai ada suara yang ngomong sama aku di hotel, dia ngomong sesuatu, akhirnya kayak oh ya udah, kayaknya ini saatnya untuk gue bisa harus menerima gitu. Kalau narasumber Anda berarti masuk ke kota Saranjana? Jadi waktu itu dia nggak masuk ke kota gaibnya, enggak gitu. Tapi dia ke tempat aslinya iya gitu. Oh, dia nggak datengin. Sama kayak datangin ke daerah itu, tapi dia nggak dibawa masuk? Enggak, dia nggak dibawa masuk. Gitu. Kalau dulu gue pernah orangnya dibawa masuk dan dia bilang tuh kota tersebut yaitu tadi sangat modern. Tapi balik lagi ada juga beberapa orang yang tidak sepakat dengan modern tersebut. Tapi kalau setiap kota-kota gaib yang gue pernah lewatin, kayak Saranjana, Wentira, gue lebih bukan karena gue orang Sulawesi ya, tapi lebih kaya tuh kota Wentira. Wentira itu karena semuanya emas, terbuat lantai sekaya banyak. Cuman apakah kalau gue pribadi gue belum pernah sampai ke Wentira karena gue selalu kalau kami dari Manado ke Gorontalo mau ke Palu, ada banyak alternatif jalan kita lewatin. Karena ada di daerah-daerah tertentu yang agak sedikit serem karena informasinya ada teror gitu. Tapi mungkin nggak sih, ini nggak tahu, ini kutak-katik aja ya, ini kita diskusi ya. Mungkin nggak, kan ada yang bilang bahwa Atlantis itu ada di Indonesia. Kalau dilihat, maksudnya dari waktu itu aku ngelihat secara pakaian, itu kan futuristik tapi campuran dari Nusantara gitu. Ada hubungannya nggak sih kalau menurut Mas Mongol atau Fajar? Kebetulan kan ya itu, kalau dari pengalaman gua nih kan, kita nih di dunia sebelah kalau pingin doing something tidak selalu harus bertatap muka. Ya kan, kita bertemu dalam alam ini dengan kondisi seperti ini, kita dikasih tahu ketemunya di sini, di titik ini, di titik ini. Kalau gue sampai hari ini gue tidak pernah membantah tentang kota gaib.
Karena gue sendiri secara pribadi ya punya pengalaman juga dengan kota gaib tersebut. Cuman buat gue kalau diterjemah apakah dia lebih modern dari kita, ya gue selalu bilang bahwa tinggal di kitanya aja bang mensyukuri. Iya. Lu mensyukuri kota lu sebegitu modern, tapi kalau lu juga tidak mensyukuri hidup kan percuma. Iya. Kadang mending dengan nothing tapi kita bisa masih bilang alhamdulillah, puji Tuhan, God is good, itu lebih mulia daripada kita dengan kota tapi ternyata kita hanya seliweran doang, datang hilang diusir lagi. Ya kan? Tapi kalau bicara kota gaib, untuk masuk kita tuh selalu diperhadapkan dengan namanya gapura. Dan gapura itu menurut gue pribadi itulah portal. Tidak semua orang bisa masuk. Tapi kalau menurut Anda berdua nih punya pengalaman banyak kan, Anda berdua nih suka konten horor. Kalau gue kan enggak, gue nggak punya tim horor. Gue ngajak orang, yuk kita mau penelusuran, stres, channel penelusuran yuk siapin tim. Udah nih, berangkat nih kita di Manado hari pertama nih konten. Pulang tiga-tiganya. Kenapa emang? Kok pulang? Ngeliatin orang katanya di sebelah pohon. Jadi langsung gue bilang, nih Mongol coba sekali nih. Oke, mungkin penakut ya. Gue bikin di Facebook, gue nyari tim untuk penelusuran. Digaji segini. Wih, yang ngelamar banyak, Mak. Terus? Jadi gue pilih-pilih kan yang bisa ini gini. Dah, sama. Kita ke kuburan Pal 2, baru masuk gapura, ditinggal gue sendiri. Jadi gue langsung bilang, berarti gue nggak cocok untuk bikin penelusuran. Karena kalau tim... Sekali-sekali sama DMS kan. Iya, kalau sama DMS mah gue bagian jaga. Tadi Atlantis gue jawab dulu nggak? Boleh. Itu kan kita lagi ngobrol aja nih ya. Boleh. Soalnya penasaran. Boleh. Iya. Jadi memang nggak tahu ya, tapi kita ini kayak berpikir bahwa zaman dulu itu peradaban nenek moyang atau leluhur kita tuh sangat luar biasa gitu. Lebih tinggi daripada sekarang. I agree. Dari yang kita lihat misalnya ada peninggalan Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu kan gila banget ya. Kisah gimana, karena kisah cinta ini cerita rakyatnya ya, legendanya gitu ya, bahwa akhirnya karena kisah cinta seorang cowok dibangunkan lah candi satu malam langsung jadi gitu kan. Cerita rakyatnya begitu. Nah cuman yang berhubungan dengan Atlantis tadi gitu kan, ini memang masih diteliti sih gitu sama para arkeolog kita. Apakah peradaban itu memang benar-benar ada, terus buktinya mana gitu. Nah cuman yang menarik itu Gunung Padang justru. Nah si Gunung Padang ini kan ada satu versi yang mengatakan gitu, dia ini udah lebih dulu ada dibanding piramid yang di Mesir. Gitu. Betul. Nah itu ketika misalnya nanti digali lebih banyak tuh, kalau misalnya beneran terjadi, nah ini kan luar biasa, berarti peradaban seperti apa nenek moyang kita yang dulu udah pernah dipunya gitu kan. Tapi kan ada banyak orang yang menganggap itu nggak mungkin. Tetapi orang juga nggak berpikir bahwa dulu bumi ini masih numpuk pada satu lempengan. Terus gara-gara beberapa macam gunung meletus dan sebagainya akhirnya berpisah. Nah gue agak lebih setuju bahwa Gunung Padang itu lebih tua daripada piramida. Karena dari susunan dan ornamen batunya dihitung dengan karbonnya lebih tua daripada piramida Mesir. Karena, dan gue kalau boleh jujur, bahkan gue sampai ada orang Jerman datang ke kampung Mongol di Sanger, meneliti sebuah pantai. Itu pantainya dibuat dari kayak batu tipis, terus disusun-susun. Oh, wow. Dan orang Jermannya bilang, ini batunya lebih tua dari Candi Borobudur. Itu di kampung Mongol asli yang gue mau bangun cottage nih, lagi otak gue lagi mikir karena sunsetnya keren. Cuman gue mikir kalau gue bangun berarti gue rombak, gue rusakin lagi nih. Jangan. Ya kan, jadi gue harus mikir lagi nih. Betul. Jadi karena gue jujur itu benar-benar batunya tuh, semua batu yang disusun tuh ukurannya sama loh. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir tanpa kita sadari, Indonesia ini kaya loh sebenarnya. Kita menyimpan banyak informasi sebenarnya ya. Kita punya sebenarnya. Nah, cuman sayangnya orang-orang ini mau ngejaga atau enggak sih gitu. Iya, itu juga sih. Iya kan? Iya, betul. Sebenarnya peninggalan-peninggalan kalau misalnya mau diteliti gitu ya, ada pesan-pesan sebenarnya juga untuk kita gitu. Dan kalau menurut aku udah nggak usah gitu deh.
orang Jawa aja ngebangun sesuatu kan dipikirin itu semua flow anginnya, Iya. untuk air, itu Betul, maksudnya di iya. zaman dulu Itu gitu. dulu udah Iya. dipikirkan Udah, loh. makanya kalau misalnya kita mau belajar sebenarnya tuh Iya. udah dituliskan pesan-pesan untuk kita gitu ya. Cuman sayangnya manusianya banyak yang nggak Ya bahkan aware. ini Kak Sarah ya, kan kalau Gunung Merapi, terus Tugu Jogja, terus Pantai Selatan itu kan garis Garis ya. imajiner yang lurus itu. Iya. Betul, betul. Dan itu udah dilakukan di tahun berapa begitu kan? Itu dari abad keberapa kayaknya kita. Nah, sejujurnya kita tuh nggak kekurangan apapun negara Iya. kita. Sebenarnya. Kekurangannya adalah kita kurang mensyukuri. Iya. Dan kekurangan kedua kita tuh gampang menghakimi lebih itu. Kita kalau ini tuh kan udah mulai tuh musyrik itu yang jadi padahal kita kalau pelajari dari dulu kayak ngebangun sebuah candi, ngebangun ini, ngebangun itu, ngebangun ini, kita tuh nggak kalah loh dengan apa tuh yang di Peru, Machu Picchu apa itu. Kita masih banyak loh, daerah gua tuh banyak banget iya. Bang. Iya. Karena daerah gua dulu nempel dengan Filipina. Masih pada satu lempengan yang sama. Iya. Karena meletusnya gunung, oleh sebab itu salah satu provinsi di Sulawesi yang gunungnya 4 meletus daerah gua. Dan masih aktif. Dan yang paling luar binasanya adalah Biasa. di dunia itu salah satu daerah yang paling menakutkan karena ada gunung di dalam laut. Kalau Krakatau itu maupun anakannya di atas. Jadi dia begini gunungnya, lautnya di sini. Kalau kami ini lautnya, gunungnya di bawah. Dan itu sekarang lagi bergejolak. Dan itu juga Karena apa bergejolaknya? itulah. Jadi gue kadang-kadang suka, yaitu tadi gue kalau suka posting ya udahlah Tuhan yang penting kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Iya. Kadang gue juga mau ngapa-ngapain juga tidak semua orang akan mempercayai. Jadi lebih bagus ya udahlah masing-masing aja ya. Termasuk juga dalam hal kota-kota di Indonesia ada banyak loh. Iya. Anda berpikir Pulau Jawa itu kota-kotanya tidak terkoneksi dengan apapun. Perhitungan presisinya antara Cirebonan, Jawa Tengah, Jawa bagian tengah dengan ada garis patah untuk apapun beda-beda itunya. Ada yang ke ini, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Ya, itu semuanya ada presisinya, ada perhitungannya. Cuman balik lagi ke kitanya. Kalau kita merasa itu menurut kita nggak masuk di akal ya udah. Tapi jangan membuat orang lain untuk tidak percaya dengan konsep Anda. Ya udah masing-masing aja. Termasuk dalam hal konten lu dengan nenek-nenek. Pasti juga ada yang tidak percaya. Iya. Tetapi kan tidak membuat engkau berhenti ngonten dan tidak berhenti untuk orang mengomongin nenek tersebut. Karena biar bagaimanapun bukan hanya engkau yang mengalami. Orang yang datang ngonten kan yang bilang. Iya, dan netizen yang komen gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, gue nggak percaya ya, emang lu nggak usah percaya, orang bukan gue yang bilang. Orang lain yang bilang. Tapi kan berarti selama ini Fajar kan selalu lebih ke urban legend dong berarti. Nah, karena gue kan mempelajari antropologi gitu. Jadi memang kita itu ngelihat sesuatu tuh dari fenomenanya gitu. Dan kita pengen angkat horor tapi gak hanya horornya doang, pengen budayanya juga diangkat gitu. Kayak misalnya tadi, ini masih nyambung kota gaib yang tadi ya Bang. Misalnya Saranjana. Saranjana itu kan terkenal kota gaib, terus dia modern segala macem. Nah itu ternyata memang ada satu versi, legendanya itu berhubungan dengan kerajaan Pulau Halimun. Jadi dulu seorang raja itu punya 2 anak, namanya satu Sambu Batung, yang satu Sambu Ranjana. Nah Sambu Batung ini orangnya itu kayak suka keramaian, lincah lah gitu. Sementara Sambu Ranjana ini berlawanan. Itu orangnya tertutup, nggak suka keramaian gitu. Pendiam lah gitu. Nah sampai akhirnya sang raja itu bertapa. Ternyata konflik nih 2 anak ini gitu loh. Tentang cara memerintah tuh seperti apa sih begitu. Nah karena konfliknya dahsyat, kedengeran lah sampai telinga sang raja begitu loh. Akhirnya ada perintah bahwa si Sambu Batung itu untuk pindah ke utara, Sambu Ranjana itu pindah ke selatan. Nah itulah yang jadi asal-usul Saranjana, di mana Sambu Ranjana yang orangnya pendiam, tertutup, akhirnya dia seperti memimpin di kota gaib yang nggak kelihatan. Jadi itu sih salah satu legendanya gitu. Nah, itu biasanya juga gue suka angkat-angkat juga sih yang kayak gitu-gitu. Karena sekarang sebenarnya kayak anak-anak muda kan suka nonton Captain America, Iron Man gitu kan. Padahal cerita rakyat kita tuh bagus. Kaya legenda loh. kita kaya banget. Gitu. Betul. Iya kalau dipikir ya dongeng apa? Iya cerita-ceritanya tuh menarik dan Betul.
pesannya bagus. Bener. Betul. Tapi kan sekarang Anda kan masih tetap konten jalan-jalan ke, ada rencana kemana nih? Belum ada lagi sih. Pengen yang jauh-jauh gitu, tapi Papua bisa dong, lah Bang, sponsor kalau jauh. masuk lah. Oh iya, gas. Amin. Nggak, soalnya kan Mbak Sarah kemarin Iya. ke ngonten ke US, terus Iya itu jauh banget ya. sisi yang selama ini ngurusin Urban Legend dan sebagainya, akhirnya naik level, bisa ke Demons, ke D dan S. Nah, apakah Anda punya keinginan naik level hal yang sama? Bang Mongol kayaknya harus ke Amerika nih, ngeliput Donald Trump. Ngapain gua, orang kemarin baru pulang, baru 2 minggu Udah ya? lalu. Ngeliput Donald Trump? Nggak ngurus gua sama dia. Siap. Karena yang gua satu gua pegang, bro. Apa tuh? Gua tetap mengakui dia presiden. Kalau yang lain, kebetulan gue warga negara Indonesia, presiden gue Prabowo Gibran. Jadi orang mengatakan, terus gimana kalau presiden Trump, kan dia Kristen begini. It's not my business. Karena gue warga negara Indonesia. Yang gue lakukan adalah di Indonesia aja. Tapi kalau gue diajak ke Amerika, ya gue ke Amerika. Gue tidak kontra dengan siapapun. Ya gue ke sana, gue jujur. Kalau gue hari ini gue mau jalan, gue koordinasi dulu dengan Bapak manajer, kita pergi nggak? Bapak manajer, yuk. Atau kadang manajer, yuk kita ke sini. Feeling gue kurang good, ya udah lu aja ke sana, gue tinggal di rumah gitu. Karena tidak gampang Pak di Amerika. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia gue bisa kabur ke rumah siapa aja. Kalau di Amerika gue kagak kenal, tahu-tahu ditembak, ya kan? Ya ikan di Amerika kan mayoritas rumah punya senjata. Ya ngeri. Kalau di sini kan kita punya, Pak boleh nggak izin sembunyi gitu. Tapi Ya, ya, bisa. aku pernah di sana salah daerah Oh, pernah? Airbnb. Tiba-tiba ada suara senjata dor gitu. Aku tiarap gitu. Gimana ya? Oh, Anda pernah begitu? Saya juga pernah merasakan, Pak. Ibu di Philadelphia, Bu. Kita baru masuk hotel, Bu. Baru bawa koper ke atas, ke lantai 3. Di luar udah bunyi tembak 9 kali bunyi. Tok, 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 tok. Itu kita lantai 3 tiarap, Bu. Aku tiarap juga. Padahal tembak-tembakannya lantai 1, Bu. Aku lantai 2, gue tiarap pindah hotel. Jam 1 telepon di sana tuh Uber. Terus udah pindah hotel. Temen gue saking itunya, Takut. tuh pintu diganjal pakai kursi. Gue sampai bilang, Ki, nggak mungkin yang nembak. Iya, cuman kan takut ya. Kita kan nggak biasa Jadi, kan. Itu kita dengar tembak-tembakan. Kalau gua tuh ngalamin di bandara, gua ngalamin ini, gua di Ontario, gua ngalamin ada rombongan bawa-bawa peti mati di tenteng-tenteng, terus merekanya kakinya tidak nginjek tanah, gua lari-lari sama manajer, gua tarik-tarik manajer gua kabur. Gua bilang terus kita pokoknya lu dengerin apa kata gua, lu telepon orangnya, besok kita minta pindah ke LA, kita nggak mau di Ontario. Jadi nggak gampang, Pak. Nah, sekarang pertanyaan gue terakhir, lu sepakat nggak dengan usulan beberapa orang di luar sana bahwa kalau besok kita mau berperang dengan Israel, kita ngirim setan Indonesia? Kita kirim setan Indonesia. Iya. Soalnya kemarin udah bilang, kita perang alam gaib aja dulu, Bang Mongol. Ke sana ya? Iya. Biar netizen aja yang jawab, Bang. Isi komen di Iya, bawah. komen di bawah. Gue juga kadang-kadang suka enak. Ini kenapa sih maksudnya nenek Tapi gayung? tetap aja maksudnya. Nenek gayung di situ. Iya, jangan kasihan dong. Mereka kan cuma nongkrong-nongkrong aja. Iya kan? Itu kalau mau ngirim tuh yang agak beratan dikit, cuman ngapain lah kita ikut-ikut. Kita ngirim siapa? Buto Ijo. Dia kan pendek. Dia ketemu Hulk juga mati. Oke, jadi sekarang kan kita perfilm Indonesia ini lagi keren-kerennya. Ada film Indonesia judulnya Dilan ITB 1997. Pemeran utamanya sepupu gue jauh banget. Oh, siapa, Bang? Ariel. Oh, Ariel. Jadi otomatis kita orang Indonesia harus mencintai perfilman Indonesia, Benar. mendukung perfilman Indonesia biar menjadi tuan di negara sendiri. Ya tah? Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa ajak siapapun untuk nonton film ini yang serentak tanggal 30 April 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Eksklusif pembeliannya di aplikasi GoPay. Masih ada promo gratis biaya admin plus cashback sampai dengan Rp25.000 hanya di aplikasi GoPay. Jadi thank you. Nah ini mau nanya buat lu berdua. Lu pernah ketemu, kan lu tadi juga ngomong tentang portal kan? Portal gaib atau portal gimana? kompleks. Gimana tuh, Bang? Itu yang di Jogja di rumah Eyang itu kan katanya ada portal. Bukan, di studio. Di studio. Oh di studio ada portal. Itu yang ngomong tentang portal. Waktu itu si Om Hao. Oh Om lagi Hao. datang. Terus Terus
Dia bilang, menurutku gini mas. Gitu. Oh, ada portalnya. Ada pintu gitu ya, yang Ya, lalu lalang seakan ya. gitu. Oke, Ada yang boleh, ada yang nggak Tuh. boleh masuk. Itu tapi kayaknya yang karena dijagain sama nenek-nenek ini Oh, sama oke. mbah gitu. Aku bilang mbah aja. Mbah. Sama si mbah gitu. Oh, begitu. Jadi mbahnya tuh kayak jagain, ya ini nggak boleh, ini boleh gitu ya. Bener. Oh. Kangen aku sama Om Hao. Udah lama gak ketemu Kapan? Om Hao. Iya ya, kita udah terakhir tuh di Udah lama Tangerang. banget Udah iya. lama banget gak ketemu Iya, Om ayo Hao. Om Hao. Segeralah. Tapi terima kasih buat Bang Makasih. Fajar. Iya. Thank you Bang. Selalu. Mbak Terima Sarah juga kasih. Tara Renkyu yang sudah hadir dan sharing di Meja Mongol. Dan buat penonton setia C8 Podcast, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Bye. Thank you, bye-bye.